Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 3 dari mata kuliah Isu-isu Kontemporer MSDM akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penggunaan artificial intelligence atau AI dan machine learning ataupun ML dalam penerapannya dalam EHRM. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing kami, Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, SCMEC, yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami kali ini. Kelompok 3 terdiri dari Pesta Damayanti Sitinjak, Jihan Sabila, Teti Novrianti Zebua, dan juga Muhammad Iqmal Hussein Lubis. Nah, topik pembelajaran kali ini ada 8 topik. Saya akan membahas topik yang pertama, yaitu tentang pengertian EHRM, AI, dan juga machine learning. Nah, pengertian AI ini pertama kali dicetuskan oleh John McCarthy yang merupakan salah satu tokoh utama dalam pengembangan AI. McCarthy ini disebut sebagai bapak artificial intelligence di dunia. Dia mendefinisikan AI itu sebagai ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan mesin yang berperilaku seolah-olah mereka itu cerdas, khususnya program komputer cerdas. AI ataupun artificial intelligence ini adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia dalam melakukan tugas-tugas tertentu. AI ini memungkinkan sebuah mesin ataupun sistem untuk belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, dan juga melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Contohnya itu seperti penalaran, pemecahan masalah, dan juga pemrosesan bahasa alami ataupun natural language processing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari machine learning. Jadi machine learning ini pertama kali dicetuskan oleh Geoffrey Hinton sebagai salah satu orang yang mengemban machine learning. Machine learning ini merupakan teknologi yang memungkinkan komputer memperoleh pengetahuan dengan cara yang mirip dengan manusia. Jadi machine learning ini merupakan salah satu cabang dari AI yang berfokus pada pengembangan algoritma-algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Pembelajaran mesin ini dikembangkan berdasarkan dari disiplin ilmu mereka, seperti statistika, matematika, dan juga data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisis data sendiri tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah oleh kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari EHRM. EHRM ataupun Electronic Human Resource Management merupakan cara kita untuk mengelola informasi tentang karyawan berbasis digital. Ini melibatkan penggunaan teknologi untuk mempermudah interaksi antara karyawan dan perusahaan tersebut. Sistem ini menyimpan berbagai informasi seperti data gaji, informasi pribadi, evaluasi kinerja, pelatihan, perekrutan, dan juga rencana-rencana strategis yang akan dibuat oleh perusahaan. EHRM ini merupakan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi untuk dukung semua aktivitas dan proses dalam manajemen sumber daya manusia. Sistem ini memfasilitasi pengelolaan data karyawan secara digital, sehingga mempercepat dan mempermudah pekerjaan HR seperti rekrutmen, pengembangan karyawan, dan juga manajemen kinerja, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas satu studi kasus, yaitu face recognition, yang telah diterapkan pada PT Kereta Api Indonesia atau KAI, di mana mereka ini menerapkan teknologi face recognition ini untuk memudahkan penumpang dalam proses boarding kereta apinya, khususnya untuk perjalanan jarak jauh ataupun antar kota. Jadi penumpang ini hanya cukup melakukan pendaftaran di aplikasi Akses by KAI, ataupun juga terdapat di stasiun tertentu dengan cara offline. Kemudian pada saat boarding, mereka tab tersebut hanya perlu memindai wajah tanpa perlu menunjukkan KTP ataupun tiket lagi. Teknologi ini telah diimplementasikan di 19 stasiun di Pulau Jawa. Salah satunya termasuk stasiun besar seperti Stasiun Gambir, Bandung, dan juga Surabaya. Jadi PT KAI ini memanfaatkan AI dan juga machine learning. Jadi kedua teknologi ini digabung untuk berperan dalam mengenali wajah
penumpang dengan akurasi yang tinggi serta memproses data secara real time. AI membantu sistem dalam mengidentifikasi dan memverifikasi identitas, sementara machine learning tersebut memungkinkan sistem untuk belajar terus-menerus dan meningkatkan akurasinya berdasarkan data wajah yang diperoleh dari penumpang, mau itu bentuk hidung, mata, dan lain sebagainya. Teknologi ini meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses boarding tersebut. Berikut ada sistem dari penerapan face recognition di PT KAI. Jadi yang pertama kita daftar di aplikasi Akses by KAI, di situ ada tertera di menu itu registrasi face recognition, lalu kita masukkan NIK, masukkan foto kita dengan cara selfie, kita masukkan foto KTP, dan juga kita masukkan tanggal lahir dan data pribadi kita. Lalu kemudian jika kita membeli tiket, kita masukkan NIK kita, otomatis mereka juga masuk ke dalam nama dan data-data pribadi kita. Lalu ketika kita sudah mendapat tiket, kita pergi ke stasiun, kita dapat mengakses face recognition, lalu mereka akan men-scan muka kita, lalu akan tertera di situ nama dan NIK kita serta tujuan perjalanan kita. Lalu kita langsung bisa dapat pergi ke stasiun dan ataupun tujuan yang kita mau. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Teti. Terima kasih Ibu Jihan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan membahas tentang peran AI dan ML dalam manajemen sumber daya manusia. Di mana pada proses rekrutmen atau seleksi, peran AI dan ML salah satunya yaitu menyaring ratusan hingga ribuan CV para pelamar secara otomatis berdasarkan kriteria yang ditentukan sehingga mempercepat proses seleksi kandidat. Yang kedua, menganalisis jawaban para pelamar dalam wawancara video dengan mengukur intonasi, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh untuk memberikan penjelasan tambahan kepada tim perekrut. Peran yang ketiga, AI dapat membantu mengurangi bias yang tidak disadari yang seringkali terjadi ketika manusia membuat sebuah keputusan. Peran yang keempat, dengan AI dapat menghemat waktu dalam proses rekrutmen dan seleksi yang biasanya memakan waktu berminggu-minggu jika dilakukan secara manual. Sedangkan peran yang kelima itu dapat mengoptimalkan biaya dan lebih berkualitas dalam mencari talenta yang terbaik. Pada manajemen data karyawan, peran AI sangat penting di mana AI dapat mengumpulkan dan memproses data karyawan seperti informasi pribadi, riwayat pekerjaan, absensi, penilaian kinerja, dan lain sebagainya untuk menganalisis tingkat kepuasan atau keterlibatan karyawan, serta bisa mengidentifikasi tren dalam sentimen karyawan terkait budaya kerja atau permasalahan tim dalam organisasi. Dari sisi manajemen kinerja, peran AI dan ML adalah AI mampu mengumpulkan data kinerja karyawan secara otomatis dan real-time melalui berbagai sumber seperti perangkat lunak, email, dan aplikasi komunikasi. Peran yang kedua, AI mampu mengidentifikasi pola kinerja karyawan, menganalisis tren kinerja karyawan, serta memprediksi hasil kerja karyawan di masa depan. Peran yang ketiga, AI juga mampu mengurangi subjektivitas dalam penilaian kinerja karyawan dengan menyediakan hasil yang berbasis data. Peran yang keempat, AI juga bisa memberikan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Pada sisi perencanaan tenaga kinerja, AI dapat digunakan untuk menganalisis tren kepegawaian seperti turnover rate dan kebutuhan tenaga kerja masa depan. Dengan data AI, manajer SDM mampu membuat perencanaan tenaga kerja yang lebih baik. Dengan menggunakan data kinerja dan keterampilan, AI juga membantu dalam mengidentifikasi karyawan yang potensial untuk posisi kepemimpinan di masa depan. Pada manajemen kompensasi, sistem AI dapat mengotomatisasi proses penggajian dengan mengurangi kesalahan perhitungan dan memastikan pembayaran yang tepat waktu. AI dapat membantu perusahaan dalam menerapkan skema kompensasi yang kompetitif dengan menganalisis data pasar untuk memastikan karyawan menerima remunerasi yang sesuai.
Di sini kami akan menjelaskan beberapa atau mencontohkan konsep data smart governance. Smart governance adalah konsep pemerintahan yang menggunakan teknologi digital, data, dan konektivitas untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi publik, serta pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Inti dari smart governance adalah memanfaatkan teknologi seperti AI, ML, dan Internet of Things, dan Big Data untuk mengoptimalkan berbagai fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu contoh yang sudah menerapkan smart governance ini adalah Provinsi Jawa Barat melalui program Jabar Digital Service yang dicetus oleh Bapak Ridwan Kamil, yang mana Jabar Digital Service telah menggunakan AI untuk berbagai aspek seperti pengolahan data kependudukan, sistem kesehatan, dan platform sapa warga. Platform ini memungkinkan warga untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan solusi secara cepat melalui AI, serta memperbaiki proses pelayanan publik dengan lebih efektif. Jabar Digital Service terdiri dari Sapa Warga, Ekosistem Data Jabar, Hotline Jabar, Portal Jabar Gov.id, Desa Digital, Jabar Digital Academy, Jabar Command Center. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Ibu Pesti. Baik, studi kasus implementasi ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah Smart Office integrasi AI untuk produktivitas maksimal pada perusahaan multinasional. Kami memilih PT Danun untuk disampaikan kepada kita semua mengenai Smart Office, konsep Smart Office, di mana mereka memilih konsep keberlanjutan atau sustainability untuk masa depan perusahaan. Sehingga Danun mempersiapkan perusahaan, mempersiapkan kantor yang pintar seperti kolaborasi AI dan Internet of Things dalam setiap sudutnya. Di sini ada terlihat di mana karyawan melakukan absensi dengan menggunakan face recognition, kemudian karyawan menggunakan ruangan terkoneksi dengan internet, di mana mereka bisa langsung menunjukkan data-data untuk bisa didiskusikan bersama dalam ruang meeting. Lalu kemudian juga ada lampu, komputer, AC, hingga tirai jendela yang terhubung dengan internet. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah kantor pintar, barang-barang dalam kantor tersebut dapat terhubung satu sama lainnya. Tujuannya adalah demi mendukung karyawan mengasah potensi, kreativitas, inovasi, konektivitas, dan kolaborasi, dan juga terkait dengan teknologi terkini. Adapun manfaat transisi dari kantor konvensional ke smart office, ada 3 hal yang menurut kami penting untuk disampaikan. Satu adalah praktis hemat biaya dan energi. Elektronik yang bisa dikoneksi kepada internet dengan handphone, maka di situ ada efisiensi biaya, sehingga seperti AC, lampu dapat dimatikan dalam jarak jauh menggunakan aplikasi, sehingga tanpa menunggu ada karyawan yang mematikan elektronik tersebut, maka biaya akan menjadi lebih hemat. Yang kedua, manfaatnya adalah memudahkan kolaborasi antara karyawan. Penggunaan aplikasi workspace dan pemesanan ruang rapat instan, karyawan dapat berkolaborasi lebih mudah, tidak perlu ada antrian, bisa juga bekerja dengan lebih fleksibel, work from office, work from anywhere, ataupun hybrid. Tentu akan membuat nama perusahaan semakin menarik di telinga calon karyawan potensial, terlebih Gen Z yang sudah kehidupannya terbiasa dengan teknologi yang sangat terbaru. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas karyawan. Seiring dengan kantor yang lebih nyaman dan mudah berkolaborasi dengan karyawan lain, diyakini bahwa akan meningkatkan pula produktivitas karyawan tersebut, di mana peningkatan produktivitas karyawan dapat meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan secara umumnya. Studi kasus kedua, kami akan menyampaikan penggunaan AI melalui software HR pada karyawan. Di sini ada 2 hal yang bisa dilakukan AI melalui software terhadap karyawan. Yang pertama adalah input dan pengkinian data karyawan. Saat ini segalanya
perlu instan, perlu cepat, dan lebih akurat. Maka AI sangat membantu bagian HR untuk bisa melakukan pendataan karyawan dengan mudah. Di sana bisa kita lihat sama-sama ada muncul nama karyawan, job level, job position, grade-nya berapa, employee status, dan lain-lainnya bisa terbuka dengan sangat mudah diakses. Itu akan menjadi itu salah satu kelebihan penggunaan AI. Lalu yang kemudian adalah pengajuan cuti, di mana AI bisa sangat membantu karyawan untuk sangat cepat melakukan pengajuan cuti dan approval-nya. Jika manual, perlu melakukan isi form, memberikan kepada atasan, mendistribusikan ke bagian HRD, itu akan memakan waktu 1, 2, bahkan 3 hari. Sedangkan jika dilakukan melalui software, maka itu bisa sangat efisien dengan cukup 1 hari saja pengajuan hingga approval bisa kita dapatkan. Iya, penggunaan AI melalui software HR pada karyawan ada kekurangan juga pasti ada kelebihannya. Yang menjadi kekurangan itu adalah jaminan keamanan, di mana salah satu kekhawatiran terbesar yang pasti dihadapkan oleh perusahaan. Tadi kita sudah melihat di situ ada begitu banyak terbuka data karyawan sehingga dikhawatirkan adanya pengaksesan ilegal, data-data sensitif juga rahasia. Dan kemudian kekurangannya adalah biaya investasi yang cukup mahal, di mana biaya investasi itu pasti sangat besar di awal yang harus disiapkan oleh perusahaan untuk menyimpan data, untuk melakukan pengkinian data, juga perawatan. Di sana pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Lalu kemudian ada kelebihan penggunaan software. Ada 3 hal kelebihan yang kami lihat mengenai penggunaan software, yaitu fitur administrasi yang lengkap, lalu data terperinci secara real time, lalu yang ketiga adalah HRD dapat memonitor detail upah karyawan, melakukan pencairan upah tepat waktu, bahkan sampai melakukan pembayaran pajak secara berkala lebih cepat. AI sangat menolong kehidupan manusia, begitu juga perusahaan dalam melakukan bisnisnya. Namun juga ada tantangan dan hambatan. Tantangan yang bisa dihadapkan adalah ada 4. Yang pertama adalah terlalu bergantung pada algoritma. AI menjadi big data yang disiapkan oleh perusahaan, sehingga terkadang AI itu menjadi membatasi ciri khas seperti kreativitas, kecerdasan emosional, atau potensi kepemimpinan yang bisa kita lihat pada kandidat itu menjadi kurang akurat. Lalu yang kedua adalah tantangan masalah etika dan hukum. Penggunaan AI dalam perekrutan bisa menimbulkan pertanyaan etika dan hukum, di mana ketika penggunaan AI itu menggunakan sumber daring informal untuk mengevaluasi kandidat tanpa sepengetahuan mereka, sehingga hal itu dapat menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi privasi dan persetujuan. Lalu tantangan selanjutnya, tantangan ketiga adalah kurangnya kepercayaan dan transparansi, di mana kandidat karyawan yang ingin mencoba melamar dalam perusahaan itu bisa melihat kesulitan mempercayai proses perekrutan yang berbasis AI, terutama ketika sistem ini kurang transparan dalam pengambilan keputusan. Karyawan tidak bisa mengetahui bagaimana AI itu mengevaluasi mereka, sehingga dirasa kurang fair. Lalu yang kemudian keempat adalah bias dalam pengambilan keputusan. AI dapat memperkuat bias yang sudah ada dan mengarahkan keputusan perekrutan yang tidak adil ketika algoritma ini dilatih pada data yang bias. Bias dalam adanya rekrutan terhadap kelompok demografi tertentu, seperti yang berdasarkan ras, jenis kelamin, atau status sosial. Hal tersebut bisa memberikan bias dalam pengambilan keputusan, sehingga diharapkan dari situ bisa perlu dilakukan pengkinian mengenai database big data yang harus diinput oleh perusahaan. Selain tantangan, juga ada hambatan. Yang pertama adalah masalah hukum dan privasi. Penggunaan AI untuk perekrutan, khususnya
di bidang penyaringan media sosial atau cyber vetting menimbulkan masalah privasi. Misalnya risiko cyber vetting di mana pemberi kerja menggunakan sumber daring informal seperti Instagram, Facebook, Twitter, X, atau sumber-sumber lainnya yang informal digunakan HRD untuk membuat keputusan perekrutan tanpa sepengetahuan kandidat. Di Eropa, untuk mengatasi situasi tersebut, dibuatlah GDPR, General Data Protection Regulation, di mana perusahaan diberikan peraturan sehingga peraturan batasi dalam mengakses dan melakukan pengecekan secara informal. Itu tujuannya melindungi calon kandidat yang akan mendaftar sebagai karyawan. Lalu hambatan selanjutnya keterlibatan kandidat yang terbatas, di mana AI itu adalah robot begitu, sehingga tidak ada ikatan emosional, tidak ada interaksi interpersonal, sehingga dirasa kurang ada daya tarik kandidat seperti itu, sehingga karyawan merasa tidak ada keterbukaan gitu, sehingga diharapkan dari kondisi tersebut perlu adanya hybrid, di mana adanya seleksi di awal dengan AI, lalu kemudian adanya interaksi manusia. Untuk masa depan IHRM dengan AI dan ML akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Iqmal. Baik, terima kasih pada Bu Teska. Saya akan mencoba menjelaskan tentang masa depan IHRM dengan AI dan ML. Integrasi Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning dalam IHRM di masa depan akan semakin berevolusi cara pengelolaan sumber daya manusia, menciptakan proses yang lebih efisien, adaptif, dan berbasis data yang tidak hanya meningkatkan efisiensi proses HR, tetapi juga menciptakan pengalaman karyawan yang lebih personal dan inklusif. Namun, pengembangan ini harus disertai pengelolaan etika, transparansi, dan pendidikan teknologi untuk memastikan manfaatnya dapat diterapkan secara optimal di dunia kerja. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pemaparan kami. Peran AI dalam HRM adalah seperti pedang bermata dua, menawarkan pengoptimalan tetapi juga menimbulkan tantangan etika yang perlu dikelola dengan hati-hati. Masa depan IHRM dengan AI dan ML akan ditandai oleh otomatisasi yang lebih dalam, personalisasi pengalaman karyawan, serta pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan adil. AI dan ML memainkan peran penting dalam MSDM dengan meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan objektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Teknologi ini mendukung berbagai aspek MSDM, seperti rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, dan kesejahteraan karyawan, sekaligus membantu mengurangi bias dan memprediksi kebutuhan tenaga kerja. Namun, implementasi AI dan ML harus dilakukan dengan bijak untuk mengatasi tantangan seperti bias algoritma, privasi data, dan resistensi karyawan, sehingga manfaatnya dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan etika dan kepercayaan. Nah, sekian dari hasil presentasi kami kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam presentasi kami kali ini. Dan juga kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada dosen kami tercinta, Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, SMEC, yang telah membantu kami dalam membimbing kami untuk memberikan paparan-paparan untuk menyelesaikan tugas kami kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!